angkat saya mengungkapkan keinginannya, saya merasa hidup saya hancur, Mbak. Apa? Menikah dengan ayah? Mas Samsul itu dari dulu pengen punya anak kandung, tapi ibu nggak bisa kasih. Mbak Nada yang sabar ya. Saya ngerti kok perasaan Mbak. Nada, Ayah, jangan sentuh aku ya. Aku mohon ya. kamu jangan panggil saya ayah. Kita kan baru menikah. Jadi kamu harus layani aku, Nada. Ya, tolong jangan sentuh aku. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan muda bernama Nada. Dan kisahnya menunjukkan bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dibandingkan cinta orang tua kepada anaknya. Langsung kita sambut narasumber kita, Mbak Nada. Halo Mbak Nada, apa kabar Mbak? Yuk silakan duduk. Mbak Nada, terima kasih sudah hadir di studio kami dan kami sangat mengapresiasi Mbak Nada bersedia untuk menceritakan kisahnya kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Apakah sudah siap Mbak? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Saya kesini untuk sekedar sharing, Mbak. Saya tidak ingin ada perempuan di luar sana yang merasakan apa yang saya rasakan saat ini, Mbak. Kisah ini dimulai pada saat saya ingin mewujudkan impian saya membuka toko kue, Mbak. Tapi mendadak, ibu angkat saya memaksa saya untuk memenuhi permintaannya, Mbak. Saat itu saya bingung dan itu sangat mustahil untuk saya, Mbak. Tapi saya serba salah, Mbak. Karena ibu angkat saya sudah mengasuh saya sejak kecil. Mbak Nada maaf kalau boleh tahu orang tua kandung Mbak Nada di mana? Kedua orang tua kandung saya sudah meninggal dari saya kecil, Mbak. Oh, maaf Mbak, saya turut berduka cita Mbak. Silakan dilanjutkan Mbak. Ketika ibu angkat saya mengungkapkan keinginannya, pada saat itu juga, saya merasa hidup saya hancur, Mbak. Sangat hancur. Apa Bu? Menikah dengan ayah? Iya Nada, kamu harus jadi istrinya Mas Samsul. Kan dia cuma ayah angkat doang, jadi bisa dong. Nggak mau, Bu. Itu nggak mungkin, Bu. Kenapa aku mesti menikah dengan ayah, Bu? Kenapa? Ya karena cuma kamu yang bisa kasih keturunan buat dia. Nada, Mas Samsul itu dari dulu pengen punya anak kandung. Tapi ibu nggak bisa kasih. Karena dokter sudah memvonis ibu punya kelainan di rahim ibu. Dan cuma kamu yang bisa, Nada. Bu, tapi itu hal yang mustahil, Bu. Ayah kan bisa nikah dengan perempuan lain, jangan dengan aku, Bu. Enggak. Ibu nggak mau kalau Mas Samsul nikah sama perempuan lain. Ibu nggak mau ya harta Mas Samsul jatuh ke tangan orang lain. Jadi kamu harus nikah sama Mas Samsul. Bu, please Bu, jangan paksa aku kayak gini, aku mohon Bu. Ini benar-benar hal yang gak masuk akal, tolong Bu. Nada, kamu itu ibu rawat dari kecil sampai kuliah. Terus kamu udah gede ngelawan ibu, nggak mau nurut sama ibu. Bukannya gitu Bu, tapi ini... Kalau kamu nggak mau, kamu balikin semua biaya kuliah kamu sama ibu. Nada. Berani kamu nolak saya? Kamu nggak mau menikah dengan saya? Saya akan paksa kamu bagaimanapun caranya kamu hamil. Mau kamu? Aku nggak mau ya. Makanya nurut kamu. Iya. Nah, gitu dong. Tuhan, semoga ini cuma mimpi. Aku nggak mau menikah sama ayah. Udah kamu jangan nangis terus. Itu penghulu udah nungguin kamu di tempat akad. Ayo cepet. Kamu,
Aku nggak bisa, Bu. Dan ini nggak mungkin aku menikah sama suami Ibu. Nada, kamu itu bikin ibu marah aja ya. Kamu mau ibu seret? Bagaimanapun kamu harus tetap menikah sama Mas Samsul. Cepet. Cepat bangun. Bangun cepet. Jangan bikin malu. Ayo. Ferry, siapa? Nanti kamu tolong antaran Bu Nada ke rumah baru yang saya baru berikan buat dia. Nanti setelah urusan kantor, saya menyusul. Baik, Pak. Ayah, aku nggak mau pindah dari rumah ini ya. Aku mau tinggal sama ibu aja. Nada, kamu harus nurut sama suami kamu. Lagian kamu juga manggilnya itu jangan pakai ayah, tapi Mas Samsul. Kalian kan sudah menikah. Dengar tuh kata ibu kamu. Yaudah, masuk. Nada, ayo masuk. Barang-barang kamu udah masuk bagasi kok. Ayo, ayo, ayo. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, Mas. Silakan Mbak Nada. Saya mau ambil barang-barang dulu ya. Mbak Nada yang sabar ya. Saya ngerti kok perasaan Mbak. Saya nggak mau masuk ke dalam rumah itu, Fer. Iya Mbak Nada, saya tahu. Maaf Mbak Nada, boleh saya minta nomor HP Mbak Nada? Buat apa? Biar saya bisa hubungi Mbak Nada. Kapanpun Mbak Nada butuh bantuan, saya bisa bantu. Nada. Ayah tolong jangan macam-macam ya. Ya jangan macam-macam ya. Nada. Nada. Ini malam pertama kita, sayang. Enggak ya aku mohon ya. Jangan sentuh aku ya. Aku mohon ya. Nada, kamu jangan panggil saya ayah. Kita kan baru menikah. Jadi kamu harus layani aku, Nada. Enggak ya. Ya, aku mohon jangan sentuh aku ya. Nada, ingat, aku menikahi kamu karena aku pengen keturunan dari kamu. Enggak. Ya tolong jangan sentuh aku. Nada, Nada, kamu jangan macam-macam sama aku. Aku gak segan-segan nyakitin kamu. Ya aku mohon jangan sakitin aku ya. Dan di malam pengantin itu, Mbak, saya merasa semua milik saya yang paling berharga udah dikerenggut paksa, Mbak. Bahkan saya nggak berdaya untuk melawan, Mbak. Saya merasa hidup saya hancur, Mbak. Raga dan batin saya nggak rela, Mbak. Saya merasa tersiksa, Mbak. Mbak Nada, saya nggak kebayang kau berada di posisi kamu. Pasti momen itu sangat berat buat kamu. Saya terus dipaksa, Mbak, untuk melayani Pak Samsul. Tapi Ibu dan Pak Samsul nggak peduli sama saya, Mbak.
Bahkan saya nggak tahu harus cerita sama siapa, Mbak. Karena saya tahu kalau saya ngeluh sedikit aja sama ibu pasti marah sama saya. Dia nggak peduli sama saya, Mbak. Dia tetap memaksa saya untuk melayani Pak Samsul. Dan Mbak Nada, bagaimana? Apa akhirnya kamu berbadan dua juga? 5 bulan saya dinikahin Siri. Saya belum hamil juga, Mbak. Ah! Kenapa belum hamil juga kamunya? Untuk apa aku nikahin kamu kalau kamu nggak bisa punya anak? Kamu ini gimana sih, Nada? Kamu tuh nggak becus ya jalan-jalan yang ngerawat diri kamu ya, sama ngelayanin Mas Samsul. Tapi kan semua ini belum tentu salah aku. Maksud kamu apa? Kamu dulu aku mandul. Kamu dulu aku mandul. Mas, kamu tenang dulu, Mas. Masih banyak cara kok, Mas, biar Nada bisa hamil. Kamu jangan nangis. Mas, makanya kamu tuh sabar dulu. Jangan keburu emosi. Aku yakin, Mas, pasti kamu bakalan dapat momongan yang selama ini kamu idam-idamkan. Sejak saat itu, ibu dan Pak Samsul melakukan berbagai cara agar saya cepat hamil, Mbak. Ibu sampai cekokin saya jamu ramuan penyubur kandungan, Mbak. Sampai saya muntah-muntah karena saya nggak tahan sama rasanya, Mbak. Dan nggak cuma itu, saya disuruh suntik hormon, Mbak, setiap hari. Astaga Mbak, masih sangat berat dan sangat menyakitkan berada di posisi itu Mbak. Gak cuma secara fisik Mbak, tapi secara mental. Bahkan di saat kondisi saya drop, mereka nggak akan ambil pusing, Mbak. Mereka tetap memaksa saya melakukan hal itu, Mbak. Astaga. Ya ampun, Nada. Ayo bangun. Gimana kamu mau hamil kalau kamu mas-masan kayak gini? Bu, badan aku sakit semua, Bu. Aku lemes. Aku mau berhenti terapi suntik hormon ya, Bu. Nada, kamu nggak boleh berhenti suntik hormon sebelum kamu hamil. Ayo bangun, kamu suntik hormon. Bangun cepetan. Bangun, ayo. Bu. Kamu itu sengaja mukul ibu ya? Dasar anak kurang ajar kamu ya. Bu, bukannya aku kurang ajar, Bu. Tapi badan aku lemes semua, Bu. Alasan aja kamu pura-pura sakit. Ayo bangun, ayo bangun. Cukup Dini, cukup. Nada, aku nggak mau tahu ya. Dalam bulan ini kamu harus hamil. Alasan nanti pura-pura sakit. Ibu dan Pak Samsul terus melakukan berbagai cara, Mbak, agar saya bisa cepat hamil. Mereka nggak peduli. Padahal saat itu kondisi saya sangat lemah, Mbak. Mereka nggak mikirin itu, Mbak. Mbak Nada, rasa itu tuh apa kamu gak kepikiran untuk lapor atau cerita pada seseorang? Saya sempat pengen cerita sama Ferry, Mbak. Saya mau minta bantuan dia. Tapi saya mikir lagi, saya pun nggak mau bikin dia kena masalah oleh Pak Samsul, Mbak. Ya, Mbak, memang sebuah kondisi yang sangat sulit. Pasti kamu merasa seperti terjebak, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya sempat mikir, ingin melarikan diri dari rumah itu, Mbak. Dikunci lagi. Nggak punya kunci serep. Aku harus cari jalan keluar lain.